Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewata Samudra. Halo, apa kabar teman-teman kicau mania Nusantara? Semoga diberikan kesehatan selalu, amin. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara konin dada merah dan dada coklat. Jadi ini menjadi pertanyaan yang terus muncul dan terus bermunculan lah di postingan, di media sosial, dimanapun, di forum diskusi pasti selalu keluar. Rata-rata ya sudah pasti para pemula, siapa lagi kalau bukan yang bertanya kan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya sekarang sudah menyiapkan jawaban-jawabannya. Karena kalau ditanya perbedaannya ya jelas warnanya sudah beda, udah itu aja kan. Tapi di sini saya akan menjelaskan sejarah mengapa konin ini dipertanyakan perbedaannya antara dada merah dan dada coklat. Saya sendiri dulu juga bingung bedanya apa gitu loh, kok banyak yang bilang bagus yang coklat daripada yang merah, dan nanti akan saya jelaskan di video ini. Sebelum saya mulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel di bawah, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di sebelah kanan. Dan jangan lupa buat teman-teman yang udah gabung, silahkan cek video-video saya yang lain karena masih banyak sekali video-video tentang burung kolibri ninja, dan akan ada konten-konten yang lain selanjutnya. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah menjawabkan konin dada coklat dan dada merah. Keduanya punya spesifikasi yang berbeda. Tapi di sini saya akan menjelaskan dulu konin dada merah. Ini konin dada merah. Sebelum saya mulai, ini teman-teman perlu diingat ya. Ini saya bicara di masa konin sedang ramai-ramainya. Konin sedang booming lah istilahnya. Seperti itu. Jadi mengapa konin dada merah dan dada coklat selalu menjadi perdebatan? Saya cerita sedikit ya. Nggak sedikit sih, banyak sebenarnya. Tujuannya supaya teman-teman paham juga sih, supaya teman-teman tahu juga. Jadi konin dada merah itu dulu dicap sebagai konin ombyokan atau konin dewasa hutan atau konin dada merah hutan. Nah, pokoknya konin yang bukan rawatan lah dulu. Ini saya cerita dulu ya, ini dulu. Cerita sekalian menjawab maksudnya. Nah, jadi konin dada merah dicap sebagai konin ombyokan, konin dada merah hutan, dewasa hutan, seperti itu. Konin dada merah ini jarang sekali yang pelihara, karena dari segi kegacoran konin ini sangat kurang. Enggak sangat sih, maksudnya sedikit kurang lah daripada konin rawatan. Ini saya akan bahas dulu. Dari segi kicauan ya oke lah, kalau untuk masteran masih oke, masih bisa. Tapi untuk volume, konin dada merah dia tidak bisa tembus atau benar-benar powernya full gitu seperti konin-konin rawatan. Saya bisa pastikan itu. Kalaupun ada, ya nggak ada sih konin dada merah bisa sepower konin rawatan, nggak ada. Kalaupun ada, konin itu sudah mengalami mabung setelah dari dada merah ombyokan tadi. Itu mungkin, sangat mungkin. Jadi konin dada merah ini kalau untuk lomba itu tidak bisa dulu. Ini saya akan bercerita dulu ya. Konin dada merah dia tidak bisa dibuat lomba, karena pada masa itu pakemnya memang sudah sama, cuman settingannya itu masih pakai settingan engkel, settingan tunggal. Apa itu settingan tunggal? Settingan yang tidak memakai betina. Jadi dulu itu konin itu narungnya itu kayak badak, terus sama konin ngobra. Jadi kalau dulu ada yang ngobra, ada yang badak. Itu dulu, udah beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2014an. Dan konin dada merah ini kalau dari segi materi dia sudah bagus,
Dia mendapatkan materi-materi dari alam. Dari mana dia ditangkap, itu kan dia berada di hutan. Di hutan itu pasti banyak burung. Otomatis dia menyerap materi-materi atau suara-suara burung lain. Seperti itu. Apakah konin ini menjadi rekomendasi? Konin dada merah ini menjadi rekomendasi? Saya bilang tidak. Mengapa saya bilang tidak? Karena konin dada merah ini mudah sekali, rentan sekali terkena penyakit. Mengapa saya bilang demikian? Karena saya sudah mengalami dan saya sudah mengobati salah satu konin dada merah prestasi. Nah, konin dada merah prestasi loh. Ngomong masalah prestasi, konin dada merah ini apakah bisa dibuat lomba sekarang? Sekarang bisa, kalau dulu enggak. Kalau untuk sekarang bisa. Sekarang bahkan rata-rata di perlombaan latber, latpres lah ya. Kalau cup saya kurang tahu, tergantung musuh juga sih. Kalau di latber itu masih bisa. Kalau latpres ya masih bisa lah, masih bisa bersaing sedikit-sedikit. Kalau cup mungkin masih bisa, tapi saya tidak bisa menjamin itu karena kalau di cup itu lawannya udah kayak setan semua, udah ngeri-ngeri konin sekarang ini. Oke, lanjut lagi tadi masalah lomba. Untuk saat ini konin dada merah sangat banyak yang menggemari. Kadang-kadang pemain-pemain lawas pun sekarang banyak yang ngombyok juga. Termasuk saya juga ngombyok. Dengan catatan saya ngombyok yang sakit ya. Kalau saya ngombyok pasti yang sakit. Untuk saya obati dan saya jadikan konten. Konin dada merah ini kelebihannya dia materi sudah ada dari hutan. Itu tadi yang sudah saya katakan. Itu ada materi dari hutan. Terus kalau dibuat lomba rata-rata tenang, anteng. Apakah itu menjadi kelebihan? Iya, menjadi kelebihan karena konin dada merah ini saya kurang tahu kenapa kok bisa anteng, karena mungkin mereka tidak punya keagresifan seperti konin-konin rawatan ya. Maka keantengan konin dada merah ini ketika dia dibuat lomba itu menjadi salah satu poin dari pakem penilaian dari setiap event organizer, IO. Mereka mendapat salah satu poin kan, poin pakemnya itu adalah sikap tenang. Oke, lanjut lagi ke masalah konin dada merah. Untuk saat ini konin dada merah menurut saya bisa diperhitungkan di gantangan, masih bisa untuk kelas latber yang sudah saya katakan tadi. Tapi untuk rumahan, sekarang kita bahas rumahan ya. Om, saya mau beli konin dada merah, bagus nggak? Ini pertanyaan sangat sulit sekali. Mengapa sangat sulit sekali? Sebenarnya saya kasihan juga ya. Konin dada merah ini kan dewasa hutan. Kalau kita ngombyok terus menerus ini kan lama-lama habis. Ya, saya tidak bisa saya tidak bisa melarang buat teman-teman jangan, nggak bagus, jelek, jangan dibeli dan lain sebagainya. Iya, saya nggak bisa berkata seperti itu karena ini masalah personality, masalah kepribadian masing-masing, sikap teman-teman masing-masing. Ketika teman-teman mau beli, ya silahkan. Cuman saran saya buat teman-teman yang mau beli itu, mending beli yang rawatan deh daripada beli yang konin dada merah. Terlepas dari apa yang sudah saya katakan dari awal tadi hingga sekarang ini, kelebihannya, kekurangannya, ya sebaiknya beli yang rawatan, jangan yang dada merah, karena ya kita sebagai kicumannya juga harus mendukung. Walaupun kita hobi, cuman kita ya harus memikirkan juga ya ekosistem alam, ekosistemnya seperti apa. Pelihara yang dari hijauan atau trotol nggak masalah juga sih sebenarnya. Ya walaupun bermasalah juga kita mengurangi, cuman alangkah baiknya yang tua biarkan dia terus berkembang biak. Kita ambil yang muda-muda aja untuk kita jadikan bibit-bibit
Ini maaf nih kalau saya ngomong nanti saya diciduk BKSDA lagi nih. Oke. Jadi buat teman-teman, alangkah baiknya beli yang rawatan aja deh ya. Saran saya nih, rekomendasi dari saya yang rawatan aja. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke dada coklat. Ini dia dada coklat. Kalau dada coklat, ini dada merah ya tadi. Konin dada coklat ini dari warna dia ada beda sama yang merah. Kalau saya bicara masalah warna, itu nggak ada habisnya. Karena konin rawatan juga ada yang dada merah gitu. Makanya tadi dari awal video saya jelaskan ini di garis bawahi rawat. Ini dewasa hutan, ombyoan atau damer dari hutan ya. Jadi biar nggak salah paham juga teman-teman nangkapnya. Nanti teman-teman ada yang bilang konin saya rawatan kok, tapi adanya merah. Iya, memang bisa seperti itu. Cuman di sini kan saya untuk menjelaskan buat teman-teman yang belum paham. Ini dia konin dari coklat. Ini konin rawatan dari hijauan, dari trotol peletik. Kalau orang Jawa bilang peletik tuh trotolnya masih sedikit. Trotol tuh warna metaliknya masih sedikit. Konin dacok sendiri, dada coklat. Dacoknya dada coklat. Konin dada coklat sendiri menurut saya sangat rekomendasi. Kenapa sangat rekomendasi? Konin dada coklat itu udah rawatan dari hijau atau trotol. Jadi kita kan ibaratnya tinggal melanjutkan merawat. Dia sudah doain kroto, dia sudah rawatan, materi udah ada, tinggal kita cari yang speknya sesuai dengan kemauan kita dan budget kita. Nah, seperti itu. Jadi untuk konin dada coklat ini untuk konin dada coklat ini saya bahasnya dikit aja ya, karena saya lebih fokus ke dada merah sedikit tadi ya, karena memang harus dibahas secara detail. Untuk konin dada coklat sendiri, konin ini memang udah rawatan, tadi udah saya katakan ya, udah rawatan. Terus biasanya konin dada coklat ini ketika kita setting dia udah enak, jadi tinggal taati lah. Kalau konin dada merah agak sulit. Ini dulu saya tambahin, ini dulu agak susah di settingnya kalau dari konin dada merah itu. Jiwa fighternya itu nggak ada, karena di dalam ombyoan itu kan dia nggak naruh sih beberapa, cuman beberapa yang lain kan ada yang bersihin bulu, ada yang nyekukru, ada yang udah kurus, ada yang ya macam-macam lah gitu. Cuman ketika dibawa gantangan waktu itu nggak bisa, 100% nggak bisa, dan nggak ada yang bisa menang pada waktu itu, seperti itu dulu ya. Tapi kalau sekarang, aduh, sangat memungkinkan bisa menang. Jadi ini dia konin dada coklat. Sekilas kita lihat memang perbedaannya warna ya. Perbedaannya warna. Kalau teman-teman banyak yang jawab hanya beda coklat dan merah. Ya memang beda secara warna. Cuman secara spesifikasi lebih detailnya ya yang udah saya jelaskan tadi. Jadi simak terus. Buat teman-teman pemula, saya harap jangan bingung lagi untuk konin dada merah sama dada coklat. Dan saya sarankan silakan teman-teman beli yang rawatan aja deh. Kalau nggak mau beli rawatan ya beli dari hijau atau trotol. Itu lebih bagus menurut saya. Ini menurut saya lah ya, mungkin menurut teman-teman lain saya kurang tahu. Karena saya pribadi, pengalaman saya juga banyak ya untuk pelihara konin yang udah trotol, yang udah metalik, itu sangat beda lah, beda banget pokoknya. Oke, jadi itu saja dari saya buat teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan tidak menimbulkan kekeliruan, tidak menimbulkan perdebatan-perdebatan yang selama ini terus ada. Tapi ya gimana lagi, namanya orang nggak tahu ya pasti terus akan bertanya. Ya nggak masalah lah. Buat teman-teman ya tonton aja video ini supaya lebih jelas. Ya oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang udah support, saya ucapkan terima kasih, top pokoknya. Suwun lur. Buat teman-teman yang belum gabung, tolong subscribe channel saya di bawah. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.
di kanan. Belnya tuh diklik biar teman-teman tahu notifikasi dari saya, pemberitahuan akan selalu ada di HP Anda. Oke, itu aja dari saya. Salam Kicau Mania Nusantara. Sekarang udah nggak Korin Mana Nusantara. Salam Kicau Mania Nusantara. Mantap.